Jokowi sepertinya tidak rela melepas jabatannya sebagai presiden. Boleh jadi karena dirinya menyadari terlalu banyak dosa politik, ataukah karena banyak program yang tidak kesampaian. Dosa-dosa politik Jokowi tidak mungkin diabaikan begitu saja, terutama yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang. Adapun yang berkaitan dengan program-program yang belum tuntas, bisa dipilah dua, yaitu program bermanfaat untuk rakyat banyak serta program yang justru merugikan rakyat. Melihat cara-cara Jokowi merancang sebuah program dan cara mengatasinya, terlihat ia sangat ambisius, ceroboh, kurang perhitungan, tidak profesional, menjadikan hutang sebagai jalan solusi. Secara sunatullah kekuasaan Jokowi harus berakhir karena tidak layak lagi untuk memimpin. Walaupun Jokowi terus berusaha memperpanjang kekuasaan atau pengaruhnya, yaitu dengan berusaha menjegal lawan politiknya, tetapi takdir Allah mengharuskan Jokowi lengser dan harus digantikan oleh orang yang lurus. Usaha penjagalan terhadap Anies Baswedan bisa dipastikan akan berakhir dengan kekecewaan. Inilah skenario Jokowi untuk menjegal Anies Baswedan. Insya Allah semuanya akan gagal. Pertama, membentuk musra. Musra hanyalah akal-akal Jokowi menciptakan kesan bahwa ia masih didukung rakyat. Biasanya para relawan akan membubarkan diri ketika capresnya menang atau kalah. Tapi ini terus dipelihara karena ada agenda terselubung Jokowi, yaitu penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden. Tapi skenario ini gagal. Kedua, mencapreskan Ganjar. Ganjar adalah orang yang sangat digadang-gadang menjadi penerus Jokowi. Ganjar dinilai memiliki kesamaan karakter, tukang bohong, tanpa prestasi, korup, sangat suka pencitraan, dan sama-sama boneka oligarki Taipan. Diharapkan semua program Jokowi bisa dilanjutkan sekaligus dosa politik Jokowi dilupakan. Tapi skenario ini gagal setelah PDIP mengambil alih Ganjar yang jadi petugas partai dan capres PDIP. Ketiga, menunda pilkada serentak sampai 2024. Sebenarnya kebijakan ini melanggar undang-undang karena seorang PLT hanya dibolehkan selama 6 bulan, bukan sampai 2 tahun. Skenario ini dimaksudkan untuk membangun kekuatan pro-Jokowi sekaligus mempensiunkan Anies secara dini agar Anies tidak punya power lagi. Tapi skenario ini pun gagal total. Keempat, penunjukan Heru Budi sebagai PLT Gubernur DKI bukan tanpa rencana matang, karena tugas Heru Budi adalah menghancurkan reputasi Anies sekaligus mengacak-acak hasil karya Anies. Semula terasa berhasil, sampai akhirnya ketika kebijakan Heru membongkar trotoar, warga Jakarta ngamuk, sehingga rencana menjatuhkan reputasi Anies gagal total, bahkan menjadi bumerang. Kelima, mempertahankan syarat ambang batas pencapresan. Semula dengan mempertahankan presidensial threshold 20%, berharap bisa menjegal Anies. Berbagai elemen masyarakat, termasuk partai politik dan DPD, mengajukan judicial review ke MK, tapi semuanya ditolak MK. Skenario penjagalan Anies melalui presidensial threshold akhirnya gagal total setelah Nasdem dengan penuh resiko bergabung dengan PKS dan Demokrat mencapreskan Anies. Keenam, menjerat Anies melalui KPK lewat gelaran Formula E. Tapi bukannya berjalan mulus, justru menimbulkan gonjang-ganjing karena mendapat perlawanan dari pegawai dan pimpinan KPK, termasuk 2 utusan Polri yang dipaksa mentersangkakan Anies. Keduanya disingkirkan dari KPK. Yang terjadi justru Firly sendiri yang dibongkar berbagai kebusukan dan pelanggaran hukum dan etika. Skenario ini dipastikan gagal. Ketujuh, Istana menyuruh Muldoko membegal Partai Demokrat. Langkah ini adalah sebuah langkah yang sangat kasar, arogan dan licik. Muldoko sendiri bukan anggota Partai Demokrat, apalagi pengurus. Makanya meski 16 kali keluar masuk pengadilan untuk merebut Demokrat, ia selalu gagal. Akhirnya Muldoko nekat mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Tentu saja langkah ini akan gagal karena tidak ada unsur pembenarannya dari sisi hukum untuk bisa dikabulkan. Langkah berikutnya,
adalah mendekati Nasdem, PKS dan Demokrat agar mengurungkan niat mencapreskan Anies. Tapi ternyata langkah ini pun gagal total. Mereka tetap solid untuk mengusung Anies sebagai capres di tahun 2024. Dengan capres hanya 2 calon dan semua berada di bawah kendalinya, tentu bagi Jokowi sangat menguntungkan karena selain akan menyelamatkan dosa-dosa politiknya, juga akan bisa meneruskan program-program Jokowi yang terbengkalai. Sayangnya, semua skenario tersebut telah gagal. Capres menjadi 3 calon, sedangkan Ganjar telah diambil alih PDIP. Prabowo belum tentu sepenuh hati bisa mendukung Jokowi, sedangkan Anies sendiri dengan kuasa Allah akan tetap maju nyapres. Hanya tinggal 1 jurus lagi Jokowi bisa memenangkan pertarungan melawan Anies, yaitu melakukan kecurangan di pemilu 2024. Tapi upaya ini tidak mudah karena modus kecurangan pemilu 2019 sudah terbongkar dan pelakunya Sambo dan Tito Karnavian sudah ketahuan. Adapun KPU dan Bawaslu tidak akan seleluasa seperti 2019, mengingat sumber penyumbang dana sedang berkonflik. Fakta lain, Jokowi dan Megawati berkonfrontasi, lalu oligarki Taipan mau dukung siapa bisa jadi akan lepas tangan. Saat ini rakyat begitu ketat memantau perkembangan politik di tanah air. TNI pun siap bergerak jika terjadi kecurangan. Diperkirakan selisih suara Anies dengan capres lain sangat signifikan, sehingga tidak mudah mensubsidi calon yang kalah. Tertutup sudah bagi Jokowi untuk menjegal Anies. Mau tidak mau Jokowi harus menerima kenyataan bahwa Presiden 2024 adalah Anies Baswedan.